Selamat sore sahabat Gandoria, berjumpa kembali kita dan Anda berjumpa bersama saya Dewi Lestari. Kita saat ini di podcast Gandoria, Dinas Kominfo Kota Pariaman. Dan sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan kami pun bangga bisa bergabung dan berbagi cerita dengan narasumber yang sangat cantik sekali ini. Kita sapa dulu ya, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Dewi Lestari. Bu Dewi. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Gandoria, Ibu Diah Natalisa. Beliau adalah Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB. Dan saat ini kita juga bersama Wali Kota Pariaman yang sangat ganteng sekali menurut saya dan menurut yang lainnya, Bapak Dr. Jenius Umar. Selamat sore Bapak. Iya sore, emang ganteng dari dulu. Memang ganteng dari dulu ternyata. Kemudian kita sapa dulu Bapak Kejari Pariaman, Bapak Asman Tanjung. Selamat sore. Selamat sore. Ya ternyata pamannya saya Tanjung gitu ya. Iya selamat sore Bapak. Dan Bapak Wakapolres Pariaman ya Pak ya. Ada. Sore, Bu. Iya saya baru ketemu Bapak jadi kurang familiar saya sama Bapak. Bapak Kompol Afnidar, benar Pak saya nggak salah? Izin kalau salah saya dimaafkan. Oke. Nah kita berbicara sama Ibu Deputi. Saat ini Ibu sudah hadir di Kota Pariaman dan melakukan kunjungan-kunjungan nih Bu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan kepada kita semua di rumah Bu, kepada sahabat Gandoria lainnya itu apa-apa saja nih hari ini kegiatannya di Kota Pariaman. Ya, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ini kali pertama ke Kota Pariaman, ada nuansa yang sangat berbeda yang saya temukan. Pertama tentu ini apresiasi yang begitu tinggi kepada pimpinan daerah, kepada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran baik dari internal Forkompinda maupun institusi lainnya yang baik yang dari Kota Pariaman sendiri maupun juga dari Kota Padang, dari Kanwil. Alhamdulillah kami bersyukur melihat kolaborasi yang begitu apik ya di antara sesama pemberi pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dan mempunyai visi yang sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan mungkin kita ke Bapak Pak Wali Kota ya. Mungkin ini ada Pak. Maaf sedikit tertutup. Oke, mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan Pak bagaimana nih sejarah singkat tentang berdirinya Mall Pelayanan Publik di Kota Pariaman hingga saat ini bisa dikatakan cukup wah sekali untuk kota kecil gitu ya Pak ya. Ini MPP ini, terima kasih ya. MPP ini sebetulnya sudah berdiri 2 tahun. Ketika saya habis melihat MPP di Batam, kemudian Banyuwangi dan juga di Pekanbaru. Dan saya maunya buat MPP di Pariaman. Saya bilang ke kadisnya, ada anggaran atau tidak, penting buat. Susun aja komputer sama mejanya, penting satukan pelayanan, intinya menyatukan pelayanan. Dan alhamdulillah kita perbaiki dikit-dikit sehingga dengan semangat yang ada, yang penting semangat ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita bisa jalan. Nah, setelah setahun berjalan baru kami laporkan MPP ini ke Kemenpan RB untuk dikoreksi dan diperbaiki sehingga bisa pelayanan lebih baik lagi. Dan kalau ada kajian atau studi apa yang bisa untuk memperbaiki MPP ini kami sangat menerima. Nah mungkin kita ke Bapak Kejari dulu Bapak untuk pelayanan sendiri bagaimana itu Pak inovasi di kejaksaan Pak untuk pelayanannya. Pada dasarnya saya harus penyampaian pengantar dulu. Begitu ASN diadakan oleh suatu negara, tujuan utamanya itu tidak lain daripada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jika ada birokrasi, tujuan utamanya sebenarnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan selama ini adalah kepada instansi masing-masing. Maka kadangkala banyak kendala di pelayanan itu. Maka dibuatlah inovasi seperti sekarang. Dibuat dia dalam satu pintu, dalam satu kawasan. Jika misalnya seorang masyarakat ingin mengurus izin usahanya, tapi dia lupa membawa KTP atau nomor kartu keluarganya, padahal itu merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha itu, dia pergi ke PTSP. Di sana nanti sistem komputerisasi di sana yang memintakan kartu keluarganya, sehingga dia nggak perlu pulang lagi, tidak perlu lagi pergi ke dinas catatan sipil yang konvensional, dia cukup di sini.
untuk memenuhi syarat itu. Nah, dengan cara itulah negara melalui aparatur sipil negaranya, birokrasinya memberikan pelayanan sehingga manfaat daripada mall pelayanan publik ini sebesar-besarnya akan memberikan dampak kepuasan kepada masyarakat, sehingga inovasi-inovasi yang sudah kita bangun ini kita harap tetap dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Itu, Mbak. Nah, untuk di Polres Pariaman sendiri, Bu, saya pinjam mic-nya dulu ya, Bu ya. Oh, itu ya. Oke. Biar Ibu sendiri gitu. Oke, mungkin Bapak ada inovasi tersendiri dari Polres Pariaman untuk pelayanannya, Pak? Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih sekali sama Bapak Wali yang telah mendukung Polres untuk ZI dalam rangka menuju WWK, yang mana baik dari Wali Kota maupun Bupati, Bu. Alhamdulillah kami dibahkan kantor di atas KPU sudah sertifikat Polres, dan alhamdulillah dari pemerintah sudah melakukan sertifikatnya sudah milik Polres. Dan selanjutnya sesuai dengan disampaikan Pak Wali tadi, dengan keterbatasan anggaran kami berusaha memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah semuanya sudah terrealisasi, Bu. Baik sarana dan prasarana untuk pelayanan masyarakat sudah jalan, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Oke, sangat luar biasa sekali ternyata tidak hanya Pemko tapi Forkopimdanya juga sangat luar biasa dalam pelayanan publik. Kita masih ingin berbicara tapi kita jeda dulu ya. Setelah yang berikut ini kami kembali. Baik sahabat Gandoria, masih di podcast Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman, dan jangan lupa like dan subscribe YouTube kami di Kominfo Pariaman. Anda bisa menyaksikan banyak sekali narasumber-narasumber yang bisa memberikan motivasi untuk Anda. Dan saat ini kita masih bersama Ibu Deputi, Ibu Diah Natalisa, sangat cantik sekali. Tapi saya yang tahu cantik, Bu. Sahabat Gandoria nggak tahu, mungkin bisa dibuka sedikit, Bu, maskernya nanti dipasang lagi. Kita nggak tahu ya sahabat Gandoria ya cantiknya Ibu seperti apa gitu. Nggak dibuka, dipasang lagi, Bu, hanya untuk melihat Ibu cantiknya gimana gitu. Oh iya lah, nggak pakai kumis. Oke, Ibu, tadi sudah kita dengarkan ya, Bu ya, beberapa inovasi-inovasi dari baik itu Forkopimda ataupun Kota Pariaman sendiri. Nah, mungkin agar lebih maju lagi, Ibu bisa nggak kasih sedikit aja triknya gitu atau kiat-kiat suksesnya agar lebih maju lagi, Bu? Iya, saya datang ke sini walau cuma sebentar. Saya melihat ada satu modal yang sangat berharga untuk Kota Pariaman. Pertama adalah komitmen dari pimpinan daerah. Komitmen ini tidak sekedar kata-kata tapi juga turun ke bawah. Saya bisa menyaksikan bagaimana Pak Wali Kota mengarahkan saya ke sini, melihat ini ya. Saya sangat tahu hal-hal seperti itu. Jadi menurut kami tentunya ini butuh dukungan dari seluruh pimpinan OPD maupun seluruh jajaran. Ini hal yang sangat penting. Dengan kota yang tidak terlalu besar, Pak ya, dengan jumlah penduduk 100 ribuan, luas juga 12 kali 8. Jadi sebenarnya Pak Wali Kota memiliki peluang yang sangat besar untuk membahagiakan warganya. Masalah keterbatasan anggaran, saya kira ini adalah permasalahan klasik gitu ya. Tetapi dengan ide-ide kreatif, terobosan-terobosan, saya kira ini bisa dilakukan hal-hal yang justru akan membawa kemaslahatan. Saya mendengarkan langsung beliau tadi mengatakan bahwa sekarang kami fokus dengan pariwisata. Bagus sekali. Saya sampai langsung kasih saran Pak Wali ya, Pak coba lihat tuh Pak di Banyuwangi, kota kecil dengan kondisi dibandingkan daerah lain awalnya di Jawa Timur itu yang paling di bawah gitu ya, tapi berhasil membangun gitu. Dan saya mengatakan juga tadi juga kasih contoh, ini mau dibikin front ini apa namanya Pak ya, front waterfront gitu ya. Saya langsung nyeletuk kasih ide gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut saya sangat-sangat genuine ya yang beliau munculkan, dan ini tentunya membutuhkan dukungan. Dukungan itu tidak hanya dari jajaran tetapi juga dari masyarakat. Nah, bagaimana ke depan
inovasi-inovasi terobosan-terobosan ini yang paling penting adalah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya sangat terharu tadi beliau mengatakan saya tanya kapan sih Pak idenya muncul mau implementasi MPP gitu. Oh, udah lama dari awal. Nah, saya nggak tahu, nggak punya anggaran, pokoknya jalan aja dulu. Nah, jadi terobosan seperti ini nggak menunggu lama, langsung memberikan instruksi dan juga ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD yang terkait dan dukungan dari stakeholder. Jadi kolaborasi, komunikasi beliau tentunya dengan stakeholder eksternal ya, khususnya itu sangat-sangat penting. Orang-orang yang memiliki leadership yang baik dan juga membuka komunikasi dengan pihak lainnya untuk mendapat dukungan, termasuk tentunya oleh masyarakat. Nah, saya sangat berharap dengan adanya MPP ini akan menimbulkan nilai lebih yang tadi dukungan dari eksternal stakeholder jelas gitu ya. Terima kasih Pak Kajari, terima kasih Pak Kapolres ya, maupun dari Kemenkumham ataupun juga kantor pajak dan yang lainnya. Kalau ini bisa bersatu padu, maka yang merasakan manfaatnya, yang paling jujur untuk memberikan persepsi atau testimoni itu adalah masyarakat. Jadi Bu Dewi nanti bisa tanya ke masyarakat, harus dirasakan sebaik apapun suatu terobosan, yang paling jujur itu masyarakat. Jadi ditanyakan before and afternya. Nah, untuk mendapatkan dukungan harus kita bekerja keras, menunjukkan oh ini tidak sekedar kumpul gitu ya, tapi ada satu hal yang dari berkumpul akan menimbulkan sinergi. Sinergi itu adalah dalam bentuk kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya pada saat sendiri-sendiri. Nah, ini sambil berjalan, tidak ada yang sempurna. Kami berharap ke depan Pak Wali Kota juga melakukan terobosan untuk penggunaan IT. Jadi untuk IT ini Pak, saya tahu ada beberapa daerah yang juga berkolaborasi dengan mendapatkan CSR gitu Pak ya. Seperti dari Telkom juga ada Pak ya. Apalagi dengan wilayah yang tidak begitu luas ya. Banyuwangi juga dulu awalnya seperti itu, sampai ke desa-desa mereka menggunakan internet gitu ya, broadband yang baik. Jadi insya Allah dengan fiber optik tentu kualitas juga akan menjadi lebih bagus. Kalau ini bisa kita kolaborasikan dengan institusi lainnya, maka ke depan ya walaupun kecil tapi small is beautiful, small is smart gitu ya. Dan tentu ini akan memberikan kemudahan. Kalau ini semakin baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi secara keseluruhan, investasi juga akan masuk, dan pada gilirannya insya Allah termasuk juga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi IT step by step Pak Wali kita lakukan ya, termasuk tadi saran dari Pak Kajari maupun dari kantor pajak Pratama ya, maka ini akan menjadi nilai lebih. Mengedukasi masyarakat awalnya mungkin agak sulit, tetapi dengan memberikan contoh ya, saya yakin itu akan menjadi lebih bermakna. Terima kasih Bu, sangat luar biasa masukan-masukannya. Mudah-mudahan bisa membangun Kota Pariaman lebih baik lagi Bu ya. Nah, mungkin kita ke Pak Wali dulu nih Pak. Nih Oke Bapak, mungkin ke depannya nih Pak, nih ada harapan Bapak sebagai Wali Kota dalam optimalisasi mall pelayanan publik ini di Kota Pariaman Pak. Jadi yang penting bagaimana MPP ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada semua pelayanan yang ada di pemerintah, baik Pemko maupun instansi vertikal. Nah, dan juga Ibu Diah juga berkomitmen untuk memberikan arahan, dorongan, bimbingan kepada MPP Kota Pariaman untuk lebih maju. Jadi tadi ada beberapa catatan, termasuk untuk menggunakan sistem IT untuk meningkatkan kualitas pelayanan di MPP ini. Itu catatan bagi kita dan insya Allah akan kita perbaiki. Oke. Nah, terakhir Ibu nih, sedikit Bu, mungkin bisa closing statementnya aja Bu untuk Kota Pariaman. Setelah Ibu dari hari tadi berputar-putar di Kota Pariaman dan mungkin tadi sempat makan siang atau gimana, mungkin sedikit Bu closing statementnya Bu untuk Kota Pariaman. Saya belum menjelajahi semua sudut kota, tetapi dari bandara sampai ke sini dan melihat beberapa lokasi, saya melihat potensi yang begitu besar dari Kota Pariaman. Walaupun kota tetapi memiliki keindahan dan sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota ya. Mungkin ke depan Bapak
mempercantik kota Pariaman ini juga bisa melibatkan masyarakat, ya tidak hanya pemerintah sendiri ya dengan segala keterbatasan yang ada, dan juga melibatkan stakeholders lainnya. Jadi membuat kota walaupun kecil tetapi indah, ya tentu akan menjadi kota harapan yang khususnya pariwisata untuk tidak hanya di daerah Sumatera Barat ya, tetapi ada sudut lain. Selama ini mungkin orang lebih banyak melihat ke gunung, tapi ini juga ada pantai ya, ada begitu banyak lahan lokasi yang bisa dipoles. Pak Wali tetap semangat ya, kami sangat berharap ya nanti datang ke sini lagi, kota Pariaman semakin berkembang, semakin indah, dan kami dari sisi pelayan publiknya siap untuk membantu. Tidak hanya pemerintah kota Pariaman dengan semua stakeholdersnya, karena kami yakin ini harus menjadi satu kesatuan, harus ada kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kota sendiri, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Tetap semangat Bapak, ya insya Allah dengan niat baik kota Pariaman akan menjadi semakin maju. Oke, ke Bapak Wali nih Pak, terakhir Pak, sedikit harapannya Pak nih untuk mungkin ada harapannya kepada Ibu Deputi untuk kota Pariaman Bapak. Harapan saya pelayan publik kita semakin baik, kemudian diikuti oleh budaya birokrasi yang melayani yang semakin baik. Iya, itu saja, simpel tapi pasti ya Bu ya. Baik, iya. Baik sahabat Gandoria, sebenarnya kita masih ingin berbincang-bincang, tapi lain waktu. Insya Allah kalau Ibu kesini lagi kita akan undang kembali. Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MBA Bu ya, lengkap sekali. Dan ternyata ada yang bisik sama saya Bu, Ibu ini kakaknya Jenderal Tito Karnavian. Dan ternyata sangat mudah sekali sahabat Gandoria, mudah sekali Ibu. Oke Bu, terima kasih Bu udah hadir di podcastnya kita Gandoria Dinas Kominfo Kota Pariaman Ibu ya. Dan jangan lupa Bu tolong di like dan subscribe juga gitu. Oke. Bapak terima kasih Pak Wali, Pak Kejari dan Pak Waka, dan terima kasih sahabat Gandoria telah bersama kami. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.